Kamu kok belum tidur sih? Perasaan tadi udah di kasur. Kenapa? Ada kerjaan lagi. Udah jam 1 sayang. Udah yuk, tidur aja yuk, istirahat. Dari siang loh. Gimana kalau besok aja aku bangunin pagi-pagi, ya? Tapi malam ini istirahat, oke? Tidur. Itu mata kamu udah kayak capek banget gitu. Harus banget malam ini. Beneran. Ya udah aku temenin. Enggak. Ini seriusan aku temenin. Enggak keganggu sih, cuman dengar suara keyboard kamu tuh tadi tek 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 tek, tek gitu. Sebenarnya satisfying ya. Cuman ya lihat yang ngetik tuh kayak apa nih gitu. Ya buru-buru banget jadi kebangun. Enggak ganggu. Enggak. Aku temenin. Seriusan. Aku temenin. Emang apa sih kali-kali gitu? Ya, aku lembur, kamu lembur. Kamu lembur, aku lembur. Kita tuh pasutri lembur, jadi saling melengkapi gitu, saling nemenin. Kamu juga gitu kan? Kalau aku lagi lembur banyak kerjaan. Udah, ini aku pijitin lah, mau ya? Jangan salah, gini aku dulu tukang pijat. Maksudnya bukan tukang pijat yang kayak gitu ya. Tukang pijat tuh kayak di rumah gitu. Sini dulu, majuan dikit itunya. Nah, kursinya. Nah, relax dulu pundaknya. Nah, gitu. Ya, aku sambil cerita nggak apa-apa ya? Ya, telinga kamu tuh dengerin aku cerita, tangan kamu tuh sambil ngetik, pikiran kamu tuh harus terbagi dua. Yang satu pikirannya lagi dengerin cerita aku, itu wajib. Pokoknya kalau aku lagi cerita harus dengerin. Nah, yang satu lagi pikirannya ya udah ke kerjaan. Oke, mari kita memulai pijit. Sampai mana tadi? Nah, sampai aku tukang pijit ya. Oke. Jadi dulu itu aku tuh tukang pijit di rumah, oke? Di rumah. Jadi pokoknya tuh setiap bapak pulang kerja aku pijitin. Tapi ada syaratnya, harus ada upahnya. Kenapa? Karena kalau kamu tuh sendiri kan, kayak mijit itu tuh mager banget. Jadi kalau disuruh ya harus ada imbalannya. Nah, upahnya tuh 2.000. Dulu tuh cuma 2.000. Tapi kan dulu ya 2.000 rupiah tuh kayak udah bisa kebeli bakso, banyak banget gorengan gitu. Sekarang 2.000 kayaknya cuma buat uang parkir doang ya. Pokoknya 2.000 tuh. Pokoknya aku pijitin bapak dari atas sampai bawah. Pokoknya yang kelihatan pegel aja. Aku pijitin tangannya. Nah, si tangannya itu ada tekniknya. Ini diajarin bapak dulu ya. Jadi sebelum dipijit itu tangan ini tuh harus digini-gini dulu. Nah, apa ya ini namanya ya? Apa sih, dicubit-cubit kecil gitu loh. Sakit sih emang, cuman ini tuh katanya biar nanti pas dipijitnya itu nggak terlalu kerasa nyerinya gitu. Nggak tahu itu bapak beneran ngasih ilmu yang bener atau pokoknya ya udah aku turutin aja gitu. Cubit-cubit kecil, kayak gimana ya nyubitnya ya? Ya jangan kayak orang dendam juga, kayak ya udah nyubit biasa. Nah, habis itu pijit mulai deh. Jadi pijitannya tuh nggak yang kayak bakal kerasa nyeri gitu, tapi enak gitu. Nih udah nih pundak ya. Aku mau pijit tangan tapi tangan kamu lagi ngetik ya. Apa dong? Oh iya, ininya apa, lehernya. Nah,
Terus ada lagi kata bapak, kalau mau mijit leher bagian belakang itu harus hati-hati katanya, karena itu tuh bagian sensitif. Itu nggak tahu benar atau enggak, tapi pokoknya tiap aku mijit itu yang bagian leher ini ya, dari bawah dulu. Nah, dari punggung, apa ya nyebutnya ya, pokoknya dari tengah ke atas kayak ditarik gitu loh, yang ditarik. Nah, habis ditarik, apa ya ini namanya, dipukul-pukul kecil gitu loh. Di tangan kita tuh kayak ngebentuk, ya udah lurus biasa aja, terus kita pukul-pukul kecil. Nah kayak gini, itu katanya bikin relax. Ya kebanyakan ilmu pijitan aku sih semua dari bapak. Coba aja bapak masih ada. Kayaknya sekarang bukan aku yang mijitin bapak ya, bapak yang mijitin aku. Kebalik. Bapak, tapi ilmunya masih bermanfaat. Makasih bapak yang di atas sana, bapak aku tercinta. Jadi ngomongin bapak ya, nah habis mijitin leher kan, tangan, leher, biasanya awalnya emang tangan dulu, cuman kan tangan gak bisa kamu lagi ngetik. Nah tadi kan aku mulainya dari bahu kan, berarti bahu, leher, apalagi ya, biasanya kaki sih. Terus sambil selonjoran, ribet juga kan. Oh ada terakhir, biasanya kalau mau mijat bagian kaki tuh nggak langsung kaki gitu kata bapak, kita mulai dari jari jemarinya dulu. Jadi waktu itu ditutorialin sama bapak tuh kayak ditarik satu-satu gitu loh, yang ditarik, kamu lihat tangan aku nih, ditarik kayak gini, diputer-puter, tapi diputer-puternya tuh bukan yang diputer nyakitin gitu loh, diputer pelan-pelan. Nah habis tuh apa ya, dipetrek-petrek gitu loh, kayak gini tuh. Nah iya, jadi jari jemari kita tuh nanti tuh bakal ada suaranya gitu. Terus nanti gini-gini, si tangannya tuh di, apa ya ini namanya, digenggam-genggam gitu lah, kayak diremes gitu. Nah baru mulai dari jari tengah kaki, apa ya, nah ya, nah yang ini ya, dari tengah terus mulai ke atas. Nah udah sampai betis itu, udah berhenti di situ. Terus ya udah pijit kayak biasa, dipijit tuh kayak muter-muter gitu, terus dipukul-pukul kecil. Katanya sih enak ya, abisnya itu kayak pegelnya hilang. Udah ngomongin pijit-pijitnya, pegel juga. Sekarang aku mau berbuat jujur sama kamu, mau mengklarifikasi. Jadi ceritanya kemarin itu, bukan kemarin ya, pokoknya waktu itu aku janji sama kamu mau buat resep baru ayam bakar, apa sih, aku lupa lagi, pokoknya ayam bakar yang pakai mentega itu loh, buat bekal makan siang kamu. Nah biasanya aku kan masak jam 11 ya, mulai dari jam 11 nih. Nah waktu itu aku gak tahu kenapa aku masak, bener sih emang jam 11, cuman waktu proses pembakaran si daging ayamnya ini, ternyata aku malah tinggal nyuci. Maksudku tuh aku tinggal nyuci gitu, aku nggak inget aku lagi masak itu ayam. Maksudnya kan di teflon, dan aku tutup pakai tutup teflonnya, jadi kan wanginya nggak ke itu, nggak kecium sama hidung aku yang pesek ini. Jadi pulang-pulang nyuci, abis jemur baju, ternyata tahu kenapa gosong segosong-gosongnya. Dan itu aku linglung banget, kayak aduh ini gimana, mana bentar lagi udah mau jemput kan ojolnya kan.
Jadilah berbohongnya di mana? Berbohongnya aku ke depan ke Naspat nasi Padang, aku beli ayam bakar, dia dipisah sama bumbunya. Jadi ayam bakar yang kamu puji-puji itu bukan hasil aku, bukan hasil mas-mas Padangnya. Maaf ya. Malu banget. Ih, sumpah. Aku udah, waktu itu kan aku udah janji loh. Aku udah janji. Teledor banget kan. Maaf. Enggak ini. Aku benar merasa bersalah dan malu banget. Soalnya kamu tuh mujinya tuh kayak nggak segan-segan loh, sampai pulang-pulang tiba-tiba beliin es krim. Padahal bukan aku yang masak. Tapi janji lain kali enggak kayak gitu lagi kok, enggak. Aku bakal benar-benar nyoba itu ayam bakar mentega sampai bisa. Oh, by the way, teflonnya itu saking udah gosongnya aku buang. Tapi aku udah beli baru. Aku udah cek kok. Tentunya ya menghilangkan jejak. Tadinya itu aku mau menghilangkan jejak gitu, tapi kan selalu ketahuan. Jadi ya udah, aku klarifikasi dan membongkar kebohonganku di sini. Gimana dong? Aku malu banget sumpah. Ya walaupun sama kamu kan tetap malu loh ya. Aku malunya tuh kayak nahan malunya tuh pas kamu muji-muji. Ini enak banget. Kamu kok bisa sih pertama kali bikin langsung seenak ini gitu, kayak dari bentuknya aja udah beda loh. Aku yang menjanjikan ayam bakar madu, kok ayam bakar madu sih, ayam bakar mentega, tiba-tiba dikasih ayam bakar nasi Padang. Emang kamu nggak ngerasain bedanya? Ya deh ya, enggak lagi, nanti nyari resepnya yang lebih masuk akal deh. Sebenarnya tuh udah masuk akal ya, cuman ya akunya aja yang salah, maaf ya. Baiklah, sekian dari saya, istri. Klarifikasinya udah selesai dan saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada suami saya yang sangat tampan dan rupawan kaya raya ini, dan semoga dia memaafkan segala kesalahan saya. Kan ya, saya istri, Anda suami. Terima kasih. Iya, udah itu aja. Aku sudah membongkar kebohonganku. Memalukan. Udah nanti kalau kamu mau request apa aja makanan, aku sanggupin, kecuali ayam bakar mentega. Tapi kayaknya aku masih penasaran bikin sih, minimal sekali lagi gitu ya. Tapi bikinnya tuh jangan yang kayak ngedadak, yang buat makan siang kamu. Kayak ya udah, bikinnya tuh yang buat sore mau ke malam gitu, jadi waktu luangnya banyak ya kan, dan hasilnya nggak malu-maluin. Dan kalau enak, aku bakal bawa ke bunda aku, bunda kamu, bunda kita semua. Siapa dia? Ibu mertuaku lah, yang paling cantik, rupawan, dan yang paling sehat dan paling sejahtera karena sudah melahirkan anak laki-laki yang tentunya jodoh saya, yang ada di depan mata saya ini. Udah, ini udah jam berapa? Jam 2, tidur. Udah selesai. Udah, please, udah. Oke? Ya. Sekarang enggak. Tidak menerima alasan. Sekarang. 1, 2, 3. Itu
dalam hitungan pokoknya dalam hitungan 1, 2, 3 tutup mata. Tidur nggak tidur ya tetap harus tutup mata. 1 2